Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Segenap majelis GKJW Jawat Malang mengucapkan selamat datang atas kehadiran kita semua untuk membangun ibadah pada sore hari ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini memberkati kita semua. Dan terkhusus bagi warga jemaat ataupun mungkin warga jemaat lain yang mungkin baru pertama kali datang hadir untuk beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat membangun ibadah. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian juga memberkati kita. Saya akan menyampaikan beberapa penekanan warta jemaat. Yang pertama terkait berita duka di halaman 3. Telah dipanggil Tuhan Ibu Retiningsih Nadi Suryanto dari kelompok 2 pada hari Rabu 31 Januari 2024 pukul 08.45 dan dimakamkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pukul 10 pagi di Pemakaman Umum Sukun, Malang. Yang kedua terkait dengan katekisasi calon sidi 2024 di halaman 5. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa katekisasi calon sidi akan dimulai pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 18.00 atau jam 6 sore bagi Bapak Ibu warga jemaat yang memiliki putra dan putri yang sudah waktunya untuk sidi dapat segera mendaftarkan putra-putrinya ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan dan membawa fotokopi surat tanda warga atau surat baptis. Pendaftaran paling lambat tanggal 21 Februari 2024. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah sore hari ini merupakan ibadah penutupan bulan penciptaan dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Iman Santosopuro. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan kita telah melaksanakan bulan penciptaan yang diikuti oleh seluruh warga jemaat, dari anak-anak hingga orang tua. Kita bersyukur melalui bulan penciptaan ini kita semakin menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan alam lingkungan di sekitar kita. Melalui bulan penciptaan kita juga diajak untuk bersama-sama memulihkan keutuhan ciptaan Tuhan melalui kepedulian dan keterlibatan kita mewujudkan GKJW sebagai gereja hijau. GKJW sebagai gereja ramah lingkungan. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita puji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dengan menyanyi dari Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
biarlah nama Tuhan dipuji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan kita memperhatikan tata ibadah yang telah disiapkan. Mari kita ambil saat teduh. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta alam semesta, Engkaulah Allah yang senantiasa berkarya dan memelihara seluruh kehidupan alam semesta dengan setia. Anugerah keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan kasih sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Ria 45. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Silakan duduk. Jemaat milik Tuhan, tema liturgis bulan penciptaan saat ini adalah Gereja Kristen Jawi Wetan dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Sedangkan tema khotbah sore hari ini adalah kasih pertolongan Tuhan Yesus disediakan untuk setiap orang. Mari kita pujikan kidung kontekstual 145 bait yang pertama, terima kasih atas alam. Dari debu tanah Kau jadikan kami, dengan kuasa Roh-Mu Kau hidupkan kami, dengan desir air Kau segarkan kami, dengan pertumbuhan Kau kenyangkan kami. Terima kasih Tuhan atas alam ini. Ajar kami Tuhan untuk mencintainya. Terima kasih Tuhan atas alam ini. Tolong kami Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat video yang akan diputar saat ini sebagai bahan kita untuk introspeksi diri sejauh mana kasih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana Tuhan selalu mengasihi kita. Mari kita saksikan videonya. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 ada firman yang demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saya ulangi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bapak Ibu, melihat video tadi, saya bertanya, siapa yang merusak alam semesta? Tuhankah? Bukan. Yang merusak alam semesta adalah manusia. Baik merusak secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran. Bapak Ibu, inilah dasar introspeksi kita untuk kegiatan kita sehari-hari
di dalam merawat alam semesta ciptaan Tuhan. Apa yang kita lakukan sehari-hari terhadap alam semesta yang diciptakan sungguh amat baik itu. Yang sederhana saja, apa? Rajinkah kita menyapu halaman? Rajinkah kita merapikan tempat tidur kita sendiri setelah bangun pagi? Anak-anak, rajinkah kita merapikan tempat tidur kita sehari-hari setelah kita bangun tidur? Kecil, tapi itu berakibat besar. Bapak-Ibu sekalian, karena itu mari kita bersama-sama dengan tulus dan rendah hati mengakui segala kekurangan kita itu di dalam kita merawat alam semesta ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Nah, mari kita pujikan pujian doa PKJ 37 bait 1 dan 2. Yang dikasih Tuhan, bagi siapapun yang dengan tulus mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pengampunannya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Demikianlah bukti kasih karunia Tuhan kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya dengan tulus hati. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Mari kita sambut firman Tuhan tadi, saudara, dengan Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami boleh membangun ibadah, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah pujian ini berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap puji syukur karena Tuhan sebentar lagi akan memberikan makanan rohani melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, buka budi nalar, pikiran dan hati kami, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan menguatkan iman kami. Berkati Bapak Pendeta Iman Santoso Puro yang akan melayani firman ini, kiranya Tuhan urapi dan kuduskan, pakai seturut dengan rancangan-Mu.
Demikian juga Tuhan, berilah kami hikmat Tuhan, untuk kami boleh mengerti firman-Mu, untuk kami boleh memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan kami siap menerima, dan ajar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, setia, serta berbuah manis bagi-Mu. Demikian Tuhan, seluruh doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami panjatkan pada Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita menyanyi dari pujian firman-Mu. Bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 40 ayat 21 sampai 31. Saya ulangi, Yesaya bab 40 ayat 21 sampai 31. Yang demikian bunyi firman-Nya. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan yang menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidaklah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bermazmur bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layak memuji-muji itu. Bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmur dengan kecapi. Haleluya, bermazmur bagi Allah itu baik. Sembuhkan yang patah hati dan membalut luka mereka. Ya, tentukan jumlah bintang, sebut nama semuanya. Besarlah Tuhan, berlimpah kekuatan, kebijaksanaan tak terhingga. Tuhan tegakkan yang tertindas, rendahkan yang fasik sampai ke bumi. Ia yang menutupi langit, menutupi dengan awan. Ia menyediakan hujan, hujan turun bagi bumi. Juga tidak senang pada kaki laki-laki. Tuhan senang yang takut akan Dia, yang berharap kasih setia-Nya. Haleluya, bermazmur
Bacaan kedua, 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 1 ayat 29 sampai 39 yang demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadah itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak diperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan,
supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Jemaat milik Tuhan, peristiwa yang disaksikan dalam bacaan kita kali ini terjadi pada hari Sabat di sebuah desa yang bernama Kapernaum. Ketika Yesus Kristus berada di Kapernaum, maka rumah Petruslah yang menjadi posnya. Karena Yesus memang tidak pernah punya rumah sendiri. Ngontrak saja enggak. Dan dalam bacaan kita ini diceritakan bahwa ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Menurut pendapat para ahli, Bapak Ibu sekalian, pada masa itu di tanah Israel ada 3 macam penyakit demam. Yang pertama adalah demam Malta, yang ditandai oleh adanya badan yang lemah, kekurangan darah, dan surutnya kondisi penderita, serta bisa mengakibatkan kematian. Dan yang kedua adalah demam seperti demam karena tipes. Dan yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya adalah demam karena malaria. Kita mengetahui bahwa di bagian utara dan selatan Danau Tiberias terdapat daerah berawa-rawa, dan itu menjadi pusat berkembang biaknya nyamuk malaria. Dan desa yang bernama Kapernaum dan Tiberias adalah 2 desa yang menjadi sasaran nyamuk malaria tersebut. Dan besar kemungkinan Bapak Ibu sekalian, ibu mertua Petrus terserang penyakit demam malaria. Jemaat milik Tuhan, pada waktu itu Yesus baru datang dari rumah ibadah. Dan di rumah itu Tuhan Yesus menolong, menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Markus 1 ayat 21-28. Dan menurut Injil Matius, dalam perjalanan pulangnya, Yesus menyembuhkan hamba perwira komando Romawi. Matius 8:5-13. Mujizat-mujizat itu tentunya dapat menyebabkan Yesus merasa lelah, dan pastinya beliau juga menginginkan istirahat. Tetapi justru Bapak Ibu, pada saat itu di rumah penginapannya banyak orang meminta lagi kepada dia untuk menyembuhkan mertua Petrus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan pemaparan mujizat-mujizat ini, kisah-kisah mujizat ini, sebenarnya para penginjil ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya pribadi orang yang bernama Yesus itu. Jadi dengan pemaparan mujizat-mujizat yang beruntun itu sebenarnya penulis Injil, Markus, Matius, Lukas, dan sebagainya, ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya pribadi Yesus itu. Nah saudara, ternyata menurut kesaksian para penulis Injil, Yesus adalah seorang pribadi yang tidak pernah merasa lelah untuk memberikan pertolongan.
Saya ulangi, Yesus adalah seorang pribadi yang tidak pernah merasa lelah untuk memberikan pertolongan. Kebutuhan orang lain lebih diutamakan daripada kebutuhannya sendiri untuk beristirahat. Orang yang memerlukan pertolongannya tidak pernah dianggapnya sebagai pengganggu yang merepotkan. Tidak pernah. Tidak ada orang atau keadaan yang dianggapnya remeh. Di samping itu, Yesus juga tidak memerlukan pujian orang lain untuk menunjukkan kuasanya. Beliau juga tidak butuh penonton untuk menyatakan kuasanya. Tidak seperti orang tukang sulap yang justru mendatangkan banyak penonton kemudian dia menampilkan keahliannya. Tidak. Bagi Yesus, mukjizat bukanlah sarana untuk meningkatkan gengsi atau harga diri. Mukjizat bukan untuk meningkatkan harga dirinya, tidak. Nah, saudara, menolong bukanlah sesuatu kewajiban yang sulit dan memberatkan, bukan. Beliau memberikan pertolongan dengan sendirinya karena Kristus benar-benar mengasihi orang yang membutuhkan pertolongannya. Kuasa pertolongan Kristus selalu tersedia bagi siapapun. Baik di tempat umum maupun di tempat sederhana dan terpencil sebagaimana di rumah Petrus dalam kisah ini. Jemaat milik Tuhan, segala sesuatu yang dilakukan Kristus di Kapernaum tentu tidak bisa disembunyikan. Kemunculan suatu kuasa baru yang begitu hebat bukanlah sesuatu yang dapat disimpan kerahasiaannya. Demikianlah pada petang hari rumah Petrus penuh sesak dengan orang banyak yang datang untuk mencari sentuhan penyembuhan Kristus. Orang datang berduyun-duyun datang kepada Yesus sebab mereka mengakui bahwa Yesus adalah orang yang dapat melakukan sesuatu. Ada banyak sekali orang yang dapat berbicara dan menjelaskan serta menyampaikan berita. Namun orang yang satu ini, yakni Kristus, adalah orang yang tidak hanya bisa berkata-kata, tapi dia juga bertindak. Saudara, hanya saja Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus semacam ini justru merupakan awal dari suatu yang ironis. Kehebatan Yesus, berkerumunnya orang di depan Yesus justru merupakan sesuatu yang awal dari sesuatu yang ironis. Orang banyak datang, tetapi mereka datang karena mereka menginginkan sesuatu dari Yesus. Mereka datang bukan karena mereka mengasihinya, bukan. Mereka datang bukan karena mereka ingin mendengarkan ajaran Kristus, yakni kerajaan Allah. Tidak. Mereka datang untuk memanfaatkan Yesus. Sekali lagi, orang banyak datang untuk memanfaatkan Yesus dan bukan untuk mengasihinya. Banyak orang yang ingin lakukan terhadap Kristus. Bisa jadi ada satu doa yang naik kepada Tuhan pada masa makmur. Tetapi ada 10.000 doa yang naik pada masa kemalangan. Bisa jadi banyak orang tidak pernah berdoa ketika matahari dan cuaca bersinar cerah.
namun justru mulai berdoa ketika datang angin ribut. Dalam sebuah cerita, Bapak sekalian, perjalanan dari Changi, Singapura ke Johannesburg, Afrika. Setelah mendekati di atas pulau Madagaskar, pilot mengumumkan bahwa kita akan segera memasuki wilayah badai. Langsung seluruh pesawat berdoa. Karena apa yang terjadi? Ternyata pesawat begitu goncang. Bahkan sampai terjun kira-kira 200 meter katanya. Semua orang berdoa. Tadinya semua senyum-senyum. Tapi setelah pilot mengumumkan kita sedang melewati wilayah badai, mereka semua berdoa. Tidak ada satupun yang tidak berdoa. Saudara, itulah yang dilakukan orang kepada Tuhan. Orang hanya ingin memanfaatkan Tuhan, bukan mengasihinya. Saudara, hanya kalau mereka merasa hidup ini kacau balau, atau kalau mereka terpukul jatuh, barulah mereka mulai mengingat Tuhan. Memang tidak ada salahnya umat datang kepada Yesus, karena Yesuslah yang dapat memberikan kepada umatnya hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup ini. Akan tetapi, saudara, jika kedatangan kita kepadanya dan semua pemberian Tuhan tidak membuahkan tanggapan kasih dan kebaikan dalam diri kita, maka sesungguhnya di sini ada yang salah. Kalau kasih pemeliharaan Tuhan tidak menghasilkan apa-apa pada hidup kita, pasti di sini ada yang salah. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita belajar dari apa yang telah dilakukan oleh ibu mertua Petrus. Segera sesudah dia disembuhkan, maka sang ibu ini menyibukkan diri untuk melayani kebutuhan Kristus dan tamu-tamu yang lain. Sang ibu ini menganggap dirinya sebagai pribadi yang benar-benar disembuhkan untuk melayani. Ditolong untuk menolong. Diberkati untuk memberkati. Bapak Ibu sekalian, dengan ibu ini punya keinginan yang kuat, yaitu menggunakan kesehatannya untuk manfaat dan pelayanan bagi Tuhan Yesus serta bagi orang-orang yang lain. Kemudian, bagaimanakah kita sekarang ini mempergunakan pemberian-pemberian Tuhan yang selama ini kita terima? Jemaat milik Tuhan, Tuhan bukanlah oknum untuk dimanfaatkan pada saat-saat kemalangan menimpa kita. Yesus Kristus adalah Tuhan yang kita kasihi dan kita ingat setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.
Sungguh indah alam, Kidung Jemaat 61 bait 1 sampai 4. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi kita memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam dua syafaat yang dipandu oleh beberapa petugas yang telah ditentukan. Mari kita ambil saat itu. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih atas perkenan-Mu pada hari ini, di mana Engkau telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini.
Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, kami naikkan doa syafaat kami kepadamu. Dengan kerendahan hati, memohon bimbingan dan kekuatan-Mu dalam menjaga dan merawat lingkungan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bimbing kami ya Tuhan, untuk menjadi penjaga yang bijaksana dan bertanggung jawab atas bumi yang Engkau percayakan kepada kami. Beri kemampuan untuk menghormati dan melindungi keindahan alam yang Engkau ciptakan dan menjaga keseimbangan ekosistem agar semua makhluk hidup dapat hidup dengan damai. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada para pemimpin dan pengambil keputusan di seluruh dunia agar mereka dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan bertanggung jawab untuk melindungi alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Bimbinglah kami dalam memperlakukan sumber daya alam dengan penuh kebijaksanaan dan rasa hormat. Bimbing kami mengelola dan menggunakan sumber daya tersebut dengan adil dan berkelanjutan, agar generasi yang akan datang juga dapat menikmati berkat-berkat yang Engkau berikan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami yang telah merusak lingkungan ini. Bimbing kami untuk mengurangi polusi, penggunaan energi yang berlebihan, dan pemborosan yang tidak perlu. Kami mohon perlindungan-Mu bagi mereka yang terkena dampak bencana alam. Tolong lindungi mereka, berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka yang kehilangan rumah dan keselamatan. Terima kasih atas keindahan dan kemurahan ciptaan-Mu. Kami berjanji untuk menjaga dan merawat alam ini sebagai tanda cinta dan penghargaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapa, pada kesempatan ini pula kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami yang tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan perlindungan dan menjauhkan dari segala bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku, golongan, dan ras. Serta Engkau satukan bangsa kami dari keanekaragaman suku dan budaya, serta pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa bagi pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta para menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, hingga jajaran paling bawah yaitu Bapak RT. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil dan terlebih takut akan Engkau, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa pula agar proses pemilu yang kini rangkaiannya sedang berjalan tahap demi tahap dapat menjadi sarana menuju kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap agar bangsa dan negara ini selalu dalam kondisi yang aman, damai dalam menjalani rangkaian proses demokrasi saat ini. Demikianlah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula kami juga berdoa bagi gereja-Mu, yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan, baik yang berada di pelayanan majelis jemaat, majelis daerah, dan juga majelis agung. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang. Kiranya karya-Mu terus Engkau nyatakan dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi gereja kami. Kami juga berdoa untuk YPPK dan YK. Kiranya segala permasalahan yang dihadapi, Engkau juga ikut campur. Kami percaya. Tuhan, secara khusus berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Lekal Hendriawan SAG, yang selama ini menggembalakan kami para umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati istri dan anaknya. Berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam mengemban tugas pelayanannya, bisa hamba-Mu jalani dengan penuh semangat
dan berikan roh hikmat dan takut akan Engkau. Demikian juga kami berdoa bagi para majelis dan seluruh badan pembantu yang juga ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu, berkati keluarganya, pekerjaannya, aktivitasnya, bahkan pergumulan mereka masing-masing. Kami serahkan pula segala program kegiatan pelayanan di GKJW Jemaat Malang ini. Kiranya melalui program-program yang direncanakan dan yang sudah dilaksanakan bisa membawa pertumbuhan iman dan juga pertumbuhan dan perkembangan gereja kami, sehingga hanya nama-Mu yang patut kami muliakan. Demikian doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi umat-Mu warga GKJW Jemaat Malang, khususnya keluarga demi keluarga. Berkatilah keutuhan dan kesatuan keluarga kami, agar kami bisa menjalani kehidupan antara orang tua dan anak, bisa terjalin hubungan yang baik. Berkatilah segala pergumulan keluarga jemaat kami, seperti bagi umat-Mu yang sakit dan lanjut usia. Tolong ya Tuhan, akan keberadaan mereka satu persatu. Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan bagi umat-Mu yang sakit, sehingga mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali dan bisa hadir dalam ibadah seperti saat ini. Demikian juga bagi umat-Mu yang sudah lanjut usia, berikan kekuatan dan semangat dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Demikian juga kami berdoa bagi anak-Mu yang mencari pasangan hidup, berikan pasangan yang sepadan dan yang takut akan Engkau. Dan juga bagi anak-Mu yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau akan memberkati pekerjaan yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Berkati kehidupan dan masa depannya, serta kebahagiaan bersama keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Tuhan, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa tahu apa yang terbaik dan berguna bagi kami. Karena Bapa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekeluarga, sejemaat, dan juga selingkungan kami. Karena itu Bapa, dengarkan dan terimalah doa kami. Karena doa ini kami aturkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah berhenti dalam merawat umat ciptaannya. Sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang didasari dari Mazmur 100 ayat yang keempat yang demikian firman Tuhan. Marilah, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 dan Kidung Jemaat 403. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tercurah itulah janji-Mu, hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Surah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh.
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur dan bersukacita pada sore hari ini kami semua boleh mempersembahkan persembahan yang asalnya sebagian dari Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan, agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan boleh dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Terima kasih ya Bapa Surga. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat milik Tuhan, mari kita undur dari tempat ibadah ini untuk kembali ke kehidupan kita yang sehari-hari. Tidak bosan saya mengingatkan, tetaplah aktif, proaktif di dalam merawat dan melestarikan alam ciptaan Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Tuhan sumber gembiraku. Tuhan yang Maha Tinggi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sumber segala kasih karunia dan berkat, menyertai saudara-saudara senantiasa. Amin. Silakan duduk.